Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya Prasetyo Wibowo. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor investasi, di mana investasi di sepanjang kuartal 1 tumbuh sekitar 22,1%. Nah, seperti apa kalau kita lihat dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi di kuartal 1 2024 mencapai 401,5 triliun rupiah. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 22,1% dengan serapan tenaga kerja sebesar 547.419 orang. Realisasi investasi kita pada kuartal pertama sebesar 401,5 triliun rupiah. Tumbuh secara Q&Q dibandingkan dengan kuartal keempat pada 2023 tumbuhnya sekitar 9,8%, dan dibandingkan dengan semester pertama di tahun 2023 year on year itu tumbuh 22,1%. Penyerapan tenaga kerja adalah 547.419 orang. Jadi penyerapan tenaga kerjanya ini 547.419 orang. Demikian pernyataan Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait realisasi investasi di sepanjang kuartal pertama tahun 2024. Bahlil juga menegaskan bahwa realisasi tersebut tumbuh 22,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi investasi di 3 bulan pertama ini telah mencapai 32,4% dari target Renstra tahun 2024 sebesar 1.239,3 triliun rupiah dan mencapai 24,3% dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di 1.650 triliun rupiah. Selain itu, serapan tenaga kerja di sepanjang kuartal 1 sebanyak 547.419 tenaga kerja. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas topik kita hari ini, realisasi investasi terhadap serapan tenaga kerja, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri. Beliau adalah ekonom senior Indef. Ya, halo, selamat pagi, Prof. Didin. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Prof. Sama-sama ya. Baik, terima kasih. Sehat semua. Yes, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini, Prof. Tadi sudah disampaikan begitu dari arus investasi di sepanjang kuartal 1 tumbuhnya 22,1%. Nah, apakah ini sudah sesuai kalau kita lihat dengan konsensus para ekonom begitu sejauh ini, Prof? Silakan. Ya, kalau perkembangan investasi yang menaik ya dari konsisten gitu. Memang ada penurunan kuartal 4 akhir tahun kemarin. Oke. Naik kembali kuartal 1 2024. Dari sisi penyerapan tenaga kerja pun memang sesuai dengan ritme dari realisasi investasi. Artinya itu dalam 1 tahun kira-kira kan menciptakan di atas 1 juta ya tenaga kerja. Nah, tetapi karena angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja sekitar 3 juta, maka memang pertama kita mencatat adanya pengangguran terbuka ya sekitar 6%. Oke. Tapi problem Indonesia ini adalah dengan investasi yang masih relatif padat modal, yang tidak berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja yang luas gitu, maka banyak angkatan kerja itu baik yang terdidik maupun lulusan-lulusan termasuk SMK gitu adalah masuk pada apa yang disebut kategori underemployment. Jadi pengangguran setengah pengangguran lah. Oke. Artinya bekerja mereka tetapi di bawah 35 jam. Artinya tidak terlalu produktif atau disguised unemployment atau pengangguran tersembunyi, artinya mereka bekerja tetapi tidak sesuai dengan pendidikannya. Ini sebagian besar ya. Jadi kalau sekarang kira-kira ada create employment sekitar 500-an. Oke.
ribu ya dari PMA PMDN untuk semester pertama dari 2024, maka ada sebagian yang ditampung memang di sektor formal yang selain PMA PMDN, kemudian juga akhirnya ada yang menganggur sekitar 6% itu, dan sebagian yang lain diserap oleh pekerjaan-pekerjaan yang tengah menganggur atau pengangguran tersembunyi. Jadi ini problem Indonesia. Baik. Jadi fine bahwa PMA PMDN naik terus, juga create employment-nya juga, tetapi masih orientasinya pada modal. Oke. Dan kita lihat dengan serapan tenaga kerja dengan jumlah investasi tadi mencapai sekitar 400-an triliun rupiah begitu ya di sepanjang kuartal 1. Ini mencatatkan ya rekor lah bisa dikatakan Prof dibandingkan dengan kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya, 500-an ribu orang yang terserap. Tapi Anda katakan memang ini belum merata kan di semua sektor yang masuk dalam tataran investasi baik PMA maupun PMDN, atau bagaimana nih Prof? Iya, jadi gini, pertama bahwa memang terus terang investasi yang masuk ini lebih bukan karena manpower policy yang bagus dari pemerintah ya. Jadi artinya itu gini, harusnya kan ada manpower planning, di mana kita mempunyai perencanaan tenaga kerja sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing dan diserap oleh pasar kerja, termasuk PMA PMDN. Nah ini belum mismatch ya, belum matching, masih mismatch, sehingga pengangguran masih cukup tinggi, sekitar masih di atas 5% begitu, hampir 6%. Pengangguran terbuka benar-benar nggak kerja tuh. Dan yang bekerja, yang tengah menganggur namanya, yang bekerja di bawah 35 jam per minggu. Atau mereka bekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Misalnya yang pengangguran terdidik itu ada lulusan perguruan tinggi ternama, tapi dia misalnya supir gokar gitu loh. Jadi itu problem Indonesia sekarang. Nah, bicara mengenai investasinya sendiri, Prof, kalau kita bicarakan nanti dengan serapan tenaga kerja, apakah kondisi global, konflik geopolitik yang memanas ini akhirnya menjadi keuntungan tersendiri lah bagi Indonesia, sehingga banyak investasi asing yang justru mulai melirik Indonesia begitu, karena dari sisi stabilitas keamanan, politik, dan juga ekonomi, Prof? Ya, memang ini harus diakui bahwa selama beberapa tahun ya, Menteri Investasi Pak Bahlil ini kan berhasil ya roadshow ke berbagai negara dan meyakinkan tentang investasi yang prospektif di Indonesia, termasuk dari sisi regulasi maupun keamanan dan lain sebagainya, termasuk ada sektor-sektor hilirisasi dan lain sebagainya. Ini sudah oke. Sekarang ada perang Rusia Ukraina, disusul sekarang perang Palestina dengan Israel, dan kemudian malah Iran dengan Israel. Nah, jadi ada sebagian negara yang tingkat keamanannya memang dari sisi untuk investasi itu menjadi tidak minat lah ke sejumlah negara. Maka Indonesia akan diuntungkan dengan data tadi bahwa semester 1 ini kita rekor ya. 2024 ini. Ini dampak positif akibat dari perang itu. Nah, harusnya disusul oleh perencanaan tenaga kerja yang lebih matching ya dengan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia di Indonesia gitu. Itu dia. Kita tahu juga Pak Bahlil juga menyebutkan bahwa seyogyanya memang investasi ini bisa menjadi instrumen penciptaan lapangan pekerjaan begitu. Nah, apakah ini sudah optimal, tantangannya seperti apa? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah menyebutkan bahwa memang nilai investasi kita naik 22,1% di sepanjang kuartal 1 tahun 2024. Dan ini mencatatkan rekor juga dari sisi jumlah serapan tenaga kerjanya. Menarik kalau kita lihat begitu dari statement Pak Bahlil berikut ini terkait dengan bahwa investasi seharusnya memang bisa menjadi instrumen untuk penciptaan dan juga penyerapan lapangan pekerjaan. Berikut ini. Realisasi investasi kita pada kuartal pertama sebesar 401,5 triliun rupiah. Tumbuh secara Q&Q dibandingkan dengan kuartal keempat pada 2023, tumbuhnya sekitar 9,8%, dan dibandingkan dengan semester pertama di tahun 2023 year on year itu tumbuh 22,1%. Penyerapan tenaga kerja adalah 547.419 orang. Jadi penyerapan tenaga kerjanya ini 547.419 orang. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Ridin S. Damanuri, Ekonom Senior Indef. Prof, baik tadi kalau kita cermati memang lagi-lagi investasi dengan serapan tenaga kerja. Kemudian seyogyanya bahwa investasi ini bisa menjadi instrumen atau paling tidak game changer lah ya bagi penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal. Dan sejauh ini apa nih tantangan terbesar yang mungkin dihadapi dari sisi SDM kita kah, skill yang kita miliki, atau ada hal lain ini, Prof? Silakan. Ya, jadi setuju bahwa game changer dari perekonomian ini dari investasi sangat penting ya. Oke. Yang menciptakan kesempatan kerja yang memang lumayan besar ini, 547 ribuan ya. Untuk semester pertama saja. Jadi kalau misalnya konsisten ini bisa 2 juta, tapi masih ada lack of masih ada kurang ya kalau mau 3 juta dari angkatan kerja yang harus diserap. Tapi memang bukan hanya PMA PMDN yang tugas untuk menyerap tenaga kerja dari sektor formal, apakah termasuk ASN, termasuk TNI Polri, termasuk perdagangan dalam negeri, UMKM dan sebagainya. Nah, tetapi problem di Indonesia ini walaupun secara formal ada yang disebut dengan manpower planning yang disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja, tetapi belum terlalu serius menghitung atau ya katakanlah menghitung bagaimana dari lembaga-lembaga pendidikan dari mulai katakanlah SMK, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja yang disediakan oleh PMA PMDN, oleh sektor formal, oleh UMKM, TNI Polri maupun ASN. Baik. Nah ini masih mismatch. Nah kalau kita punya manpower planning yang bagus seperti di negara-negara yang sudah established, di negara maju, maka kita akan bisa tahu persis apa saja sektor-sektor PMA PMDN yang kita undang untuk investasi di Indonesia, memecahkan masalah kesempatan kerja yang ada gitu. Nah ini belum terjadi kalau menurut saya, tantangan besarnya itu. Oke, nah kalau misalnya bicara mengenai tantangan dari SDM yang kita miliki begitu, lantas bagaimana supaya kita bisa menyeimbangkan arus investasi yang digenjot masuk, tapi manfaatnya harus bisa dirasakan dengan luas dong oleh masyarakat di tanah air, Prof? Ya, dulu ada istilah yang sekarang juga masih ya berlaku, yaitu kesesuaian atau pendidikan yang sesuai dengan pasar kerja. Itu sudah jadi tema Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harusnya kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Gitu. Nah, disitulah kemudian seberapa besar sebenarnya SMK yang tingkat katakanlah tingkat SMP-nya, tingkat SMA-nya, ya SMK itu kan 3 tingkat ya. Yeah. Vokasi sekarang itu. Jadi vokasi tingkat katakanlah tingkat SMP-nya, tingkat SMA-nya, dan tingkat
politeknik. Ini harus benar-benar direncanakan sedemikian sehingga menjawab kebutuhan industri. Sekarang ini saya punya data bahwa dari SMK pun masih ada yang belum terserap. Jadi ada perguruan tinggi yang misalnya D1, D2, D3, D4 yang sudah ditunggu oleh industri karena bagus. Tapi ada baik tingkat vokasi pendidikan tinggi maupun tingkat menengah atas maupun menengah pertama yang ternyata tidak bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Nah ini saya kira harus segera ditata kembali kerjasama Kemendikbud dengan Kementerian Tenaga dan Kadin harus duduk bersama kemudian membuat semacam tim yang menyusun perencanaan kerja yang komprehensif gitu. Oke, Prof. Menteri Bahlil juga menyebutkan bahwa memang investasi yang masuk ke Indonesia ini pada teknologi begitu. Sementara kan yang diharapkan banyak pihak juga ada sektor yang masuk padat karya begitu dengan serapan tenaga kerja yang masif di Indonesia. Dan bagaimana Anda melihat strategi untuk memadukan, menyeimbangkan lagi begitu bahwa teknologi tinggi yang masuk ini bisa sesuai juga dengan kualitas ataupun mungkin dari skill yang dimiliki oleh SDM Indonesia saat ini? Ya, bahwa industri yang padat teknologi dan high teknologi itu nggak bisa dicegah ya. Itu kebutuhan. Apa Indonesia juga sudah masuk ke era katakanlah teknologi 4.0 akan 5.0 yang itu memerlukan teknologi digital yang tinggi di samping teknologi tinggi lainnya yang memang dibutuhkan oleh industri terkait dengan era industri 4.0 sekarang. Itu nggak bisa dicegah, nggak bisa dihindari, harus itu. Tetapi kan itu kalau direncanakan dengan baik, ada PMA maupun PMDN yang bisa meng-create ekonomi yang padat karya. Itu kan misalnya yang datang dari negara-negara Asia saja kayak Jepang sama Korea Selatan. Mereka ada orientasi yang ke arah UMKM, ada. Saya juga. Gitu. Baik, Prof. Kita akan lihat nanti sebaran investasi di Indonesia. Kemudian sektor-sektor mana saja yang disasar begitu loh investasi asing begitu khususnya di Indonesia. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Sebentar, Prof. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan realisasi investasi di kuartal 1 2024. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat dari sisi kenaikan ataupun pertumbuhannya secara kuartalan naik 9,8%, sementara untuk tahunan tumbuh 22,1% dengan total investasi 401,5 triliun rupiah. Dan berikutnya kita lihat komposisi investor dari penanaman modal dalam negeri tercatat 197,1 triliun atau 49,1%, kemudian PMA-nya 204,4 triliun atau 50,9%. Itu dia untuk komposisi investor. Selanjutnya kita lihat sebaran investasi Jawa dan luar Jawa. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di Pulau Jawa itu tercatat 200,5 triliun rupiah atau 49,9%. Kemudian di luar Pulau Jawa 201 triliun atau sekitar 50,15%. Berarti memang bisa dikatakan sudah mulai cukup merata begitu ya sebaran investasi di Indonesia. Dan ada 5 besar subsektor investasi di kuartal 1 2024 yang menjadi primadona investasi. Ada industri logam dasar, barang logam, bahan mesin dan peralatannya itu mencapai 48,1 triliun. Kemudian transportasi, gudang dan telekomunikasi 47,9 triliun. Kemudian disusul ada pertambangan, perumahan, kawasan industri dan perkantoran serta industri makanan. Itu dia subsektor dari investasi di kuartal 1 dan kita lihat perbandingan serapan tenaga kerjanya. Di kuartal 1 2024, 547.419 orang, sementara dibandingkan dengan kuartal sebelumnya itu 457.895 orang.
Baik, itu dia. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Didin Estamanhurin. Beliau adalah ekonom senior Indef. Baik Prof Didin, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini. Tadi sudah disampaikan komposisi investor ini sudah mulai berimbang, dalam artian PMA-nya juga lumayan, begitu 50,9%, PMDN-nya 49,1%. Kemudian sebarannya ini Prof, sudah mulai merata di luar Pulau Jawa 50%-an. Bagaimana Anda melihat komposisi ini Prof? Ya, dari sisi sebaran wilayah maupun sebaran dari PMA PMDN sudah ideal, relatif ideal. Oke. Yang belum ideal itu adalah padat modal dengan padat karya. Baik. Jadi tadi misalnya industri makanan itu paling bawah kan presentasinya. Mestinya kan yang bersifat penciptaan create employment yang besar kan antara lain memang industri makanan, makanan minuman begitu ya. Tapi kemudian yang UMKM lainnya, misalnya tekstil itu tidak menonjol. Jadi memang kalau lihat komposisinya memang ini umumnya padat modal ya. Jadi saya kira tantangan Menteri Bahlil adalah bagaimana ke depan dicarikan atau roadshow kepada negara-negara yang memang bisa mengembangkan industri-industri yang padat karya itu. Dan itu saya kira tersedia ya, termasuk di negara-negara Asia sekalipun gitu. Oke, nah kalau kita bicara mengenai industri yang padat karya begitu, kemudian Anda melihat apakah memang ini akhirnya yang diharapkan pemerintah kah, atau sebenarnya investor asing justru memang yang mereka sudah membawa teknologi yang mereka memiliki, kemudian menyasar sektor-sektor yang cukup seksi saja, ada pertambangan di sana, kemudian bahan logam, kemudian ada perumahan di sana juga, dan kawasan industri, Prof. Ya, jadi memang nampaknya tadi karena kesiapan manpower planning yang belum terlalu baik, maka akhirnya PMA PMDN ini yang akan mendikte. Agak mendikte ya. Jadi mereka game changernya adalah asing gitu loh. Sehingga mereka menyasar yang memang dianggap paling menguntungkan buat mereka gitu. Ya harus ada keseimbangan ya. Win-win yang mereka juga silakan invest dalam prospek keuntungan mereka, tetapi kita juga punya kepentingan agar serapan tenaga kerja ini makin ideal ya. Sekarang ini sekali lagi di samping pengangguran masih sekitar di atas 5-6%, juga ada pengangguran setengah menganggur dan pengangguran tersembunyi gitu loh, yang belum terjawab oleh industrialisasi berbasis PMA PMDN gitu. Posisi tawar Indonesia, apakah bisa menentukan investasi mana yang layak masuk ke Indonesia? Sementara di satu sisi kita kan juga memang membutuhkan pendapatan baru tentunya untuk penerimaan negara di sana, dan juga harapan ada penciptaan lapangan kerja baru juga, Prof. Kalau pengalaman berbagai negara lain ya yang relatif lebih maju dari kita, bukan dia negara maju ya. Kayak seperti Malaysia gitu ya. Misalnya yang negara tetangga terdekat itu relatif ideal penyebaran bagaimana padat modal dengan padat karyanya itu karena hemat saya mereka punya manpower planning yang sudah komprehensif, persis tahu, dan juga mereka mencari para investor yang memang sesuai dengan kebutuhan penciptaan dalam negeri kita gitu. Kita sekarang lebih banyak ya katakanlah tanda petik terdikte lah oleh kepentingan mereka yang memang ingin mencari untung sebesar-besarnya. Misalnya saja industri-industri atau katakanlah ekonomi yang berbasis ekstraktif itu kan besar sekali, tambang, sawit dan macam-macam. Ya itu pasti lah mereka datang berbondong-bondong. Kemudian yang sekarang nikel dan pertambangan lainnya pasti berbondong-bondong karena menguntungkan sekali. Tetapi kita harus timbang dengan kepentingan nasional secara keseluruhan gitu loh. Yang masyarakat kita menunggu pemerintah ini memberikan
peluang kerja yang sebesar-besarnya buat seluruh masyarakat gitu. Menarik Dan itu berikutnya, bisa. Prof. Ya, Prof, menarik berikutnya. Kalau memang itu kita sesuai dengan keinginan dari para investor asing lah, ya memang mereka yang mungkin punya power di sana. Tapi bagaimana dengan pola alih teknologi, transfer ilmu, pengetahuan terhadap tenaga kerja lokal sejauh ini? Apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan juga? Jadi bisa seiring sejalan kita bisa mendapatkan ilmu di sana. Sanalah letak yang jauh lebih lemah lagi Indonesia. Oke. Kita punya pengalaman tahun 70-an, 80-an karena kita mempunyai GBHN, punya pelita-pelita, dan ada undang-undang untuk memaksa PMA itu mentransfer teknologi, know-how, dan bahkan manajemen, bahkan modal. Nah, itu relatif waktu itu berhasil. Nah, sekarang ini di era reformasi ini undang-undang itu menurut saya mungkin ada ya, tapi lemah sekali. Dan sekarang justru yang sukses besar itu setelah dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan, sekarang China. China itu menciptakan daerah wilayah timurnya itu kan sebagai free economic zone, di mana PMA PMDN diberikan keleluasaan, diberikan kemudahan, tapi dipaksa mereka untuk mentransfer teknologi, know-how, manajemen, bahkan modal. Dan itu Cina skenario-nya berhasil. Mengapa bisa menjadi raksasa ekonomi seperti sekarang? Yes. Gitu Berarti. Baik, itu dulu tantangan pemerintah berikutnya begitu bahwa lah investasi bisa masuk tapi juga dengan ada persyaratan yang cukup kuat juga begitu ya dari bargaining position Indonesia, ahli teknologi, transfer ilmu tadi begitu ya kepada masyarakat pekerja Indonesia. Ini diharapkan bisa menyeimbangkan lagi nih kondisi akhirnya dengan serapan dan kemampuan tenaga kerja Indonesia ke depan. Prof Didin, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Salam sehat.